Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sadia, Prodi Ekonomi Syariah semester 1, NIM 202329000461. Saya akan menjelaskan tentang bab 12, yakni keamanan sistem informasi dan etika teknologi informasi pada bisnis. Yakni yang ke-1, keamanan sistem informasi dewasa merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan semakin banyak data yang dikelola melalui bantuan teknologi informasi yang sifatnya pribadi dan rahasia. Dan berbagai aspek kehidupan kita, data yang sifatnya pribadi dan rahasia telah disimpan dalam suatu sistem dan sangat rentan tertembus keamanannya sehingga data tersebut dapat jatuh ke tangan pihak yang tidak memiliki hak akses, dirubah atau dirusak. Berbagai masalah keamanan sistem informasi, mulai dari serangan yang dilakukan oleh orang hanya sekedar iseng sampai kepada serangan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir maupun kelompok yang disponsori negara tertentu. Teknik dan alat yang digunakan yakni beragam, demikian pula skala serangan yang masif. Pada bab 12 dibahas mengenai permasalahan keamanan sistem informasi dan bagaimana mengendalikan keamanan sistem informasi. Terlepas dari berbagai teknik dan alat yang keamanan sistem informasi merupakan isu penting. Hal terpenting dalam mengamankan sistem informasi ada dua, yakni keamanan sistem informasi adalah proses integral dan terjadi terus-menerus dan bukan hanya saat ada permasalahan. Yang kedua adalah manusia merupakan titik terkuat sekaligus terlemah dalam sistem informasi. Untuk itu, kesadaran dan edukasi berkelanjutan merupakan kunci utama. Sebelum jauh pembahasan mengenai keamanan sistem informasi, dijelaskan dua hal penting mengenai definisi keamanan dan kontrol. Farroha dan 2011, Romney dan Stanford 2014, Durban Polat and Ward 2018. Keamanan didefinisikan sebagai kebijakan, prosedur, dan teknik yang digunakan untuk mencegah akses tanpa izin, pengubahan, pencurian, atau perusakan fisik terhadap sebuah sistem informasi. Kontrol didefinisikan sebagai metode, kebijakan, dan prosedur organisasional yang memastikan keamanan kekayaan organisasi, akurasi, dan kehandalan catatannya, dan dipatuhinya kebijakan dan standar manajemen. Keamanan sistem informasi. G.G. Simmons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Saat kita bahas mengenai keamanan, tentu saja yang terlintas oleh kebanyakan orang adalah mengenai keamanan jaringan. Bicara mengenai keamanan informasi, tentu kita tidak lepas dari pembahasan mengenai tiga hal yang sering disebut dengan istilah CIA, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Selain ketiga hal itu, masih ada beberapa aspek keamanannya lain. Kita akan fokus di tiga aspek itu. Setiap tipe sistem dan organisasi tertentu berbeda dalam menggunakannya. Ada sistem yang aspek integrasi lebih menilai dibanding confidentiality, kerahasiaan. Karena itu, kita pahami ketiga aspek yang merupakan fundamental keamanan. Yang satu, confidentiality atau kerahasiaan adalah hal yang biasa dipahami di keamanan, yaitu hanya orang yang memiliki hak akses yang dapat melihat data. Yang kedua, integrity. Integrity adalah memastikan tidak ada perubahan data tanpa izin dari pemilik hak. Dan yang ketiga, availability. Sistem informasi berbasiskan teknologi mengharuskan sistem dan data selalu tersedia serta dapat diakses pada saat diperlukan. Pentingnya keamanan sistem informasi dalam bisnis dan UU ITE
Pada tahun 2013, serangan terhadap keamanan informasi tetap didominasi oleh virus. Maraknya pencurian identitas dan cyberwar telah menjadi bagian diskusi. Di tahun 2014, perdagangan saham di Singapura sempat terhenti karena ada gangguan pada software. Pada tahun 2016, DNS Domain Name System server diserang oleh DDoS dengan memanfaatkan bantuan botnet sehingga menghabiskan bandwidth jaringan dalam order GBBS. Dan tahun 2017, salah satu kampus di Amerika mengalami serangan di perangkat IoT sehingga terjadi masalah di jaringan internalnya. Aset-aset merupakan sesuatu yang harus kita amankan, maka langkah pertama adalah menentukan apa saja yang dianggap aset yang nantinya akan dilindungi. Setelah aset yang ingin diamankan diketahui, berikutnya memberikan nilai harga dari masing-masing tersebut. Setelah itu melakukan desain pengamanan dengan mengembangkan kebijakan dan prosedur policies and procedures. Kemudian desain pengamanan diterapkan secara teknis dengan menggunakan perangkat pengaman security devices. Upaya untuk mencegah dan mengatasi permasalahan keamanan sistem informasi seringkali menemui hambatan dalam biaya. Pandangan saat ini mulai berubah ketika disadari bahwa sistem informasi dan data merupakan aset yang sangat berharga, berbagai informasi rahasia dan pribadi perlu mendapat perlindungan yang memadai. Dengan berlakunya UU ITE, maka barang bukti di pengadilan dapat berupa bukti elektronik. Beberapa regulasi lain yang dapat digunakan untuk menjaga kerahasiaan data dan keamanan sistem informasi, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDB). Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 mengatur kerahasiaan data rekam medis pasien di Institut Kesehatan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai ketentuan umum perpajakan mengatur mengenai kewajiban wajib pajak untuk menyimpan data perihal perpajakan minimal 10 tahun. Dalam menangani bukti berupa data digital, saat ini telah berkembang bidang keahlian baru yaitu komputer forensik. Apa sih komputer forensik? Yakni keahlian yang secara ilmiah mengumpulkan data dan menganalisis data yang disimpan atau diambil dari media penyimpanan sebuah komputer sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam kasus hukum. Komputer forensik dapat menangani permasalahan antara lain Cheng Wu dan Cheng 2008, Davis, Killer, dan Wheeler 2017, Hal Singleton 2015. 1. Memulihkan data dari sebuah perangkat komputer dan menjaga integrasinya, menyimpan dan menangani data digital yang dipulihkan secara aman, menemukan informasi penting dalam kumpulan data elektronik yang berukuran sangat besar, menyajikan bukti elektronik di pengadilan. Salah satu hal yang digunakan untuk sebagai pengontrol adalah metode, kebijakan, dan prosedur organisasi yang memastikan keamanan aset organisasi, akurasi dan keandalan catatan akuntansinya, dan kepatuhan operasional terhadap standar manajemen. Galinas et al. 2018, Turner et al. 2017. Informasi, privasi, dan kebebasan. Yang kedua, hak kepemilikan kekayaan intelektual, yakni dari rahasia dagang, hak cipta, hak paten, merek dagang, desain industri. Yang ketiga, permasalahan liabilitas terkait komputer. Dan yang keempat, kualitas sistem. Yang kelima, kualitas kehidupan. Kualitas kehidupan ada
Selanjutnya, teknik data dan analisis dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam menganalisis data individu yang dikumpulnya, yakni profiling, non-obvious relationship awareness. Etika penggunaan teknologi informasi pada bisnis, yakni memahami etika dalam masyarakat informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.